أكرمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik SPDI, CPNS Kabupaten Dairi, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 12 Kelompok 3 PPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Penerapan Hukum Bacaan Nun Sukun dalam Membaca Al-Quran pada peserta didik kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Gunung Sitember semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dalam aktualisasi yang saya lakukan di UPT SMP Negeri 1 Gunung Sitember. Kegiatan aktualisasi saya yang pertama adalah melaksanakan program tutor sebaya dengan pembelajaran hukum bacaan nun sukun dalam membaca Al-Quran. Tahapan kegiatan yang pertama, saya meminta izin kepada pimpinan. Yang kedua yaitu menyediakan tempat pelaksanaan program tutor sebaya. Mengenai hukum bacaan nun sukun ini, Bapak akan menerapkan metode. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang metode tutor sebaya kepada peserta didik. Yang keempat, membuat penjadwalan agar program dapat terlaksana dengan baik. Yang kelima, melakukan pemantapan akhir dengan melihat contoh video tutor sebaya untuk memastikan siswa siap melaksanakan kegiatan. Melalui rubrik penilaian, setelah diadakannya kegiatan 1 yaitu pembelajaran melalui tutor sebaya, maka didapati peningkatan penerapan hukum bacaan nun sukun di dalam baca Al-Quran yang awalnya sebesar 31,25%, kemudian menjadi 73,13%. Kegiatan aktualisasi saya yang kedua adalah melaksanakan program bengkel Al-Quran dengan penekanan hukum bacaan nun sukun dalam membaca Al-Quran. Tahapan pertama, saya meminta izin kepada pimpinan menyediakan tempat pelaksanaan program bengkel Al-Quran. Minggu ini kita melakukan program bengkel Al-Quran. Menjelaskan tentang program bengkel Al-Quran yang akan dilaksanakan. Melengkapi tempat pelaksanaan dengan poster pembelajaran. Membuat jadwal kegiatan. Pelaksanaan program bengkel Al-Quran yang khusus di dalam penekanan hukum bacaan nun sukun. Hukumnya idgham bilaguna bagus. Jadi di sini idgham bilaguna itu masuk dengan tidak berdengung. Jadi jangan didengungkan di sini, langsung. Fa'ilam gitu. Nah, seperti ini juga. Walanta, ini nun mati ketemu ta. Apa hukumnya? Nah, kenapa? Karena nun mati atau nun sukun bertemu huruf ta, juga samar dan berdengung ya. Walanta gitu ya. Coba ini. Fa'ilam, coba. Fa'ilam. Nah ini walanta fa'alu. Nah, Bapak contohkan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal ijarah. Coba. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi yang kedua melalui program bengkel Al-Quran,
maka terjadi peningkatan dalam penerapan hukum baca nun sukun dalam baca Al-Quran sehingga menjadi 76,88%. Kegiatan yang ketiga adalah membuat tabel pembagian hukum bacaan nun sukun pada kertas karton dan menempelkannya di dinding kamar masing-masing peserta didik di rumah. Tahapan awalnya adalah menetapkan jadwal pelaksanaan. Yang kedua yaitu melakukan diskusi bersama siswa mencari model tabel yang tepat untuk dijadikan contoh dengan mengambil referensi dari media digital handphone. Yang ketiga, menginformasikan kepada siswa tentang alat dan bahan yang harus disediakan atau dibawa. Saja, kemudian bawa juga spidol, gunting, nanti bawa itu produknya masing-masing ya untuk menggarisbawahi. Memberikan penjelasan tentang cara pembuatan tabel. Bacaan sukun melalui semalam kita akan buat seperti yang ini ya. Ada 3 tabel ya, 3 tabel. Nah, nantinya kita buat seperti ini. Ada 3 kolom, yang 3 kolom. Nah, seperti ini nanti kita buat. Pelaksanaan pembuatan tabel hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Siswa telah menempel tabel hukum bacaan nun sukun atau tanwin di dinding kamarnya masing-masing. Pada kegiatan aktualisasi yang ketiga, yaitu pembuatan tabel hukum bacaan nun sukun, terjadi peningkatan hingga tercapai 78,13%. Kegiatan aktualisasi yang keempat adalah melakukan pembelajaran penerapan hukum bacaan nun sukun dalam membaca Al-Quran melalui metode drill dengan pemanfaatan aplikasi WhatsApp. Pada tahap awal, saya meminta izin kepada pimpinan untuk pelaksanaan program. Yang kedua, saya menjelaskan tentang metode drill kepada siswa. Penerapan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan metode. Ketiga, berdiskusi kepada siswa terkait kesiapan pelaksanaan metode drill melalui aplikasi WhatsApp. Membuat penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program metode drill melalui aplikasi WhatsApp. Dengar lagi. Fi raibim mimma. Coba. Oke. Setelah evaluasi kegiatan 4 melalui rubrik penilaian, terjadi peningkatan penerapan hukum bacaan nun sukun dalam baca Al-Quran hingga mencapai 80,63%. Adapun kegiatan aktualisasi yang kelima adalah menugaskan siswa untuk membuat video hafalan pembagian hukum bacaan nun sukun dalam membaca Al-Quran. Pada tahap awal, saya menjelaskan penugasan pembuatan video yang akan diberikan pada siswa. Yang kedua, membagikan lembaran hafalan hukum bacaan nun sukun. Ketiga, meminta siswa menghafalkan hukum bacaan nun sukun. Bagian hukum bacaan nun sukun, baik izhar, ikhlas, ikhfa, idgham. Nanti itu kalian hafal sendiri. Keempat, menjelaskan cara pembuatan video. Jadi nanti kan kalian udah menghafal di rumah sebagaimana urutan yang sudah Bapak ajarkan. Dan nanti masing-masing Bapak panggil, Bapak videokan satu persatu. Pelaksanaan pembuatan video. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi 4. 1. Izhar. Izhar artinya jelas, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi 4. 1. Izhar. Izhar artinya jelas, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Cara membacanya dengan jelas. Setelah dievaluasi pada kegiatan 5 ini, maka nampak dari rubrik penilaian meningkat hingga mencapai 88,75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwinata Atmaja SPD, rekan kerja dari Bapak Muhammad Taufik SPDI. Bahwa Bapak Muhammad Taufik SPDI
benar melakukan aktualisasi di sekolah SMP Negeri 1 Gunung Stember dengan baik dan benar. Buat Bapak, semangat Pak. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat pada setiap evaluasi bahwasannya penerapan hukum bacaan nun sukun dalam baca Al-Quran terus mengalami peningkatan hingga sampai kegiatan 5 mencapai 88,75%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan pada aktualisasi ini mampu meningkatkan penerapan hukum bacaan nun sukun dalam baca Al-Quran pada peserta didik kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Gunung Stember semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.